Haleluya, kami bersyukur kepada Tuhan. Kami sudah merasakan hadirat-Mu ada di tempat ini. Kami serahkan acara ini ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Urapi hamba-Mu, urapi kami semua. Biarlah acara ini membawa terobosan dan penuh dengan kemuliaan Tuhan. Lindungi kami dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, amin. Shalom semuanya. Shalom. Sekali lagi shalom. Shalom. Ada sukacita, amin. Amin. Nah, ya, puji Tuhan. Saya percaya kita semua bersukacita hari ini. Haleluya. Amin. Terima kasih buat Tuhan Yesus yang luar biasa. Acara yang sungguh indah sudah dipersiapkan oleh semua panitia. Terima kasih. Terima kasih buat Pendeta Elisa hadirannya. Dan terima kasih buat adik-adik yang bersedia untuk join di acara ini. Haleluya. Saya bangga sama adik-adik. Apalagi Tuhan kita pasti bangga. Amin. Amin. Perkenalkan, nama saya Yosua Gunarto. Ada istri saya di depan ini yang cantik, Dr. Merin. Haleluya. Bisa berdiri sebentar. Bu Dokter. Haleluya. Ya. Istri saya selalu setia menemani setiap pelayanan. Yes. Amin. Ya. Mungkin adik-adik sudah mendengar ya tentang kami, karena kami pelayanan bersama dengan orang tua adik-adik hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hebat. Haleluya. Dan di sini juga saya melihat wajah-wajah yang tidak begitu asing ya, karena seringkali saya melihat video-video pelayanan ya di gereja adik-adik ya, dan saya melihat ada beberapa yang sudah terlibat dalam pelayanan di mimbar ya, di pemusik, WL maupun singer. Dan saya percaya adik-adik semua di tempat ini akan diperlengkapi hari ini. Amin. Dan akan membawa terobosan yang baru di kehidupan adik-adik ya. Puji Tuhan. Ya, seperti Alkitab katakan bahwa kita semua orang percaya adalah orang-orang yang dipilih, dikuduskan ya. Suatu perabot yang dikhususkan, diperlengkapi untuk pekerjaan yang mulia. Dan saya percaya adik-adik adalah anak-anak raja yang berharga dan mulia di hadapan Tuhan. Amin. Yang setuju katakan amin. Amin. Aminnya bisa lebih keras lagi. Amin. Haleluya. Ya, karena Tuhan kita adalah Tuhan yang luar biasa. Dia punya rencana besar atas kehidupan kita orang percaya ya. Bahkan di flyer kita captionnya adalah seperti anak panah di tangan pahlawan, di tangan Tuhan kita. Ya, kalau anak panah di tangan pahlawan, kita pasti berhasil dan akan terbang melesat ya. Puji Tuhan. Dan itulah seharusnya kita sebagai anak-anaknya Tuhan Yesus. Kita semua orang percaya, orang-orang Kristen sudah seharusnya mengalami progres. Katakan sama-sama, progres. Ya, bukan seperti yang ramai dibicarakan saat ini ya. Tahu ya, progresif. Tidak usah dibahas itu ya. Kita akan progres terus, tetapi kita jangan sampai keluar dari kebenaran firman Tuhan. Amin. Kita harus tetap berakar Yes. di atas batu karang Yesus kita. Amin. Amin. Dan itulah gambaran yang Alkitab selalu katakan kepada kita semuanya, bahwa Tuhan akan membawa kita semakin naik, bukan semakin turun. Amin. Menjadi kepala bukan ekor, menjadi lebih daripada pemenang. Ya, Haleluya. bahkan engkau, dikatakan engkau akan mengembang ke kanan ke kiri. Keturunanmu akan memperoleh bangsa-bangsa luar biasa. Haleluya. Bahkan Tuhan secara khusus menggambarkan kita seperti raja wali, ya, terbang dengan kekuatan sayapnya. Amin. Amin. Itulah yang Alkitab gambarkan. Kita orang percaya yang setia, ya, kepada Yesus. Ya, jadi kekristenan itu harus mengalami progres sekali lagi. Hidupnya harus bergairah. Katakan sama-sama, bergairah. Bergairah. Kalau katakan tergairah harus yang mantap.
Masa Haleluya. bergairah gitu. Ya, katakan saya lagi, bergairah. Bergairah. Ya, saya percaya tempat ini ada gairah. Ya. Amin. Ya, Amin. setelah acara ini selesai, saya percaya lebih on fire lagi. Amin. Ya. Haleluya. Kekristenan berbicara tentang relationship, ya, pengenalan, hubungan yang dekat, melekat kepada Tuhan. Haleluya. Amin. Tinggal dalam hadirat Tuhan. Itulah yang Tuhan kehendaki. Ya. Haleluya. Kekristenan bukan berbicara tentang menjalankan perintah demi perintah, ya. Kita bukan seperti robot yang diciptakan oleh Tuhan. Kita diberikan kehendak bebas untuk mengekspresikan cinta sejati kita kepada Tuhan. Haleluya. Ya. Dan Tuhan kehendaki relationship. Setiap hari berjalan dalam pengenalan demi pengenalan bersama dengan Tuhan melalui Roh Kudus-Nya. Amin. Amin. Itulah yang Tuhan kehendaki, supaya kita semakin disempurnakan seturut dengan kehendak Tuhan, ya. Dan kita akan dibawa semakin, sekali lagi, progres, ya. Dan kita tentunya pengenalan perjalanan iman kita, ya, relationship itu, saya ingin katakan bahwa itu tidak mungkin terjadi tanpa suatu titik awal, yaitu perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Dan hari ini secara khusus saya ingin membahas lebih dalam, memberikan motivasi tentang perjumpaan secara pribadi. Mungkin adik-adik juga pernah mendengar, ya, istilahnya encounter, ya. Karena saya sangat tertarik sekali dan saya digerakkan Roh Kudus untuk membahas ini, dan kesaksian hidup saya pun saya mengalami perubahan, transformasi. Dan puji Tuhan saya bisa melayani setia sampai saat ini. Amin. Karena titik awal yang saya temukan, saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan Yesus, Raja kita yang dahsyat. Haleluya. Puji Tuhan. Dan adik-adik pun bisa melihat, ya, belajar dari tokoh-tokoh di Alkitab, ya, seperti Nabi Ayub, ya, dengar, ya, Nabi Ayub tahu semuanya, ya, oke. Bagaimana kehidupannya dipulihkan setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Haleluya. Bahkan dia katakan, hanya dari kata orang saja aku mendengar tentang Engkau, tetapi saat ini mataku sendiri melihat Engkau. Haleluya. Ya, ternyata apa kata orang, ya, yang dulu dia dengar setelah mengalami perjumpaan dengan Tuhan yang dahsyat, ya, ternyata Tuhan itu lebih hebat, ya, dan dia menghidupinya. Ya, walaupun saat itu Ayub mengalami beberapa pencobaan, ya, tetapi luar biasa kehidupan Ayub dipulihkan, diberkati luar biasa setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Dan kita pun bisa belajar dari tokoh yang luar biasa, termasuk idola saya, ya, Rasul Paulus, hamba Tuhan yang luar biasa dipakai Tuhan. Bagaimana hidupnya diubahkan oleh Tuhan setelah mengalami perjumpaan secara pribadi, ya, dari penganiaya pengikut Kristus, perjumpaan dengan Tuhan mengubah hidupnya, ya. Haleluya. Dia katakan, bahkan dia katakan, yang dulu kuanggap bernilai, berharga, setelah berjumpa dengan Tuhan, semuanya aku anggap sampah, ya, nggak berguna lagi. Dia katakan, yang ku kehendaki ialah yang mengenal Maha Kudus dan kuasa kebangkitannya. Paulus setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, ya, dia mau kejar pengenalan itu akan Tuhan, karena bagi dia itulah yang berharga di hadapannya. Dan dia mau terus kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan. Dia mau ikuti terus panggilan Tuhan, sehingga kita bisa tahu kehidupannya sangat berdampak. Hampir lebih dari separuh, ya, perjanjian baru ditulis oleh Paulus. Berdampak luar biasa setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Haleluya. Well, tapi sayangnya, saudara, kita bisa melihat kondisi kekristenan saat ini, maaf aja, itu sedang mengalami perjuangan dan tantangan yang begitu besar, ya. Gak hanya kita bicara penyesatan terjadi di mana-mana, ya. Banyak sekali kekristenan saat ini yang bukan naik, ya,
bukan progres ya, tetapi malah mereka seakan-akan kehilangan harapan, hopeless. Hidupnya penuh dengan keputusasaan, hampa, ya. Tidak ada terobosan yang baru. Itu saja dari dulu, sekarang, dan selamanya tetap bahkan menurun. Kalau ada yang generasi lama itu ya ada lagu Aku masih seperti yang dulu. Adik-adik mungkin nggak dengar ya, tapi yang tertawa itu generasi yang mengalami itu pacaran gitu ya. Boleh mic-nya dikerasin sedikit ya, tolong ya. Ya, dari dulu sekarang selamanya tetap aja dan puas, nggak ada perubahan, puas. Itulah kondisi kekristenan saat ini. Ya, banyak orang yang hidupnya untuk dirinya sendiri, mengejar profesi, karir, pendidikan, itu boleh, tetapi menempatkan itu semuanya lebih daripada Tuhan. Berhalanya mereka adalah profesi mereka, pekerjaan mereka, hobi mereka bahkan. Ya, jangan sampai juga pelayanan itu bisa jadi berhala. Ya. Bahkan ada yang mengaku Kristen, percaya kepada Tuhan, tetapi hidupnya sehari-hari tanpa melibatkan Tuhan, tanpa mengandalkan Tuhan, dalam melakukan perencanaan, memutuskan untuk dirinya sendiri, ya. Dan bahkan yang sangat disayangkan, banyak orang Kristen yang cukup puas menerima anugerah keselamatan hanya untuk diri sendiri. Merasa, ya sudah cukup, aku sudah diselamatkan, that's okay. Gak berbuat sesuatu buat orang lain, ya. Dan ini sebetulnya saudara, yang saya katakan bahwa di luar rencana Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, tadi saya katakan berharga, mulia, pasti untuk satu tujuan yang mulia. Amin. Untuk menjadi berkat bagi orang lain. Amin. Untuk menjadi dampak bagi orang lain, untuk menjadi garam dan terang bagi orang lain. Itu yang seharusnya Tuhan kehendaki saudara. Gak mungkin ya bisa dimatikan aja mungkin ya. Ya gak mungkin Tuhan itu menciptakan manusia tentunya hanya untuk tujuan yang sifatnya untuk dunia ini saja. Ya, kita tahu bahwa dunia ini akan lenyap ya. Tujuan kita bukan di dunia ini. Tetapi banyak orang percaya fokusnya kepada dunia ini. Ya. Tentunya ada sesuatu yang lebih bernilai, yang lebih berharga, yang lebih besar, yang lebih bersifat rohani, lebih bersifat kekal, yang Tuhan ingin kita lakukan, saudara. Ada amin? Amin. Ya, itulah yang harus kita kejar, saudara. Kita mau introspeksi hari ini, kita mau dipulihkan, kita mau alami perjumpaan kembali dengan Tuhan supaya kita mendapatkan apa yang Tuhan taruh visi dalam adik-adik semuanya. Amin. Visi ini begitu penting, saudara. Ya, Tuhan berikan visi itu pasti untuk sesuatu yang besar. Kita dipercaya, itu suatu kehormatan bagi kita. Ya. Kalau saya ingat dulu waktu saya SD, saya diberi kepercayaan untuk menjadi ketua kelas ya. Itu sangat bangganya minta ampun, bersyukur minta ampun. Ya. Tetapi hari ini saya katakan bahwa kepercayaan yang Tuhan mau berikan itu jauh lebih besar daripada apa yang kita. Amin. Dan kita bisa melihat, saudara, ya, bahwa perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan itu pasti ada maksud dan tujuan yang besar. Amin. Gak mungkin raja di atas segala raja turun hadir dalam kehidupan kita itu tanpa memberikan sesuatu yang besar. Dan visi yang besar itu yang Tuhan akan berikan kepada adik-adik semuanya. Amin. Amin. Kita bisa melihat beberapa tokoh, ya, Abraham setelah mengalami perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan, Tuhan berikan suatu hal yang besar juga, visi yang besar untuk menjadikan bangsa yang besar. Dikatakan keturunanmu akan menjadi seperti bintang di langit dan pasir di udara.
di udara. Saya ngecek ini, semangat apa ngantuk ini? Haleluya. Pasir di udara. Kok gak ketawa ya? Semangat? Haleluya. Pasir di lautan tentunya. Jadi kok tegang semuanya wajahnya ya? Apa perlu yel-yel dulu ya? Haleluya. Iya. Moses, ya ada filmnya itu. Setelah mengalami perjumpaan secara pribadi, Tuhan berikan juga visi yang besar. Haleluya. Untuk memimpin bangsa Israel yang besar jumlahnya, jutaan ya, keluar dari tanah Mesir, tanah perbudakan, menuju ke tanah perjanjian ya. Jadi itu visi yang besar. Juga kita bisa melihat di akhir cerita di Matius ya, murid-murid Yesus mengalami perjumpaan di Galilea ya, sebelum Yesus terangkat ke surga. Tuhan berpesan memberikan amanat yang agung, tugas yang besar untuk menjadikan semua bangsa murid Yesus, membaptis dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dan Tuhan menyertai. Amin. Amin. Jadi itulah tujuan Tuhan hadir memberikan perjumpaan secara pribadi dengan kita, dan itu suatu privilege yang harus kita hargai, kita nikmati, kita hayati, kita syukuri, dan kita mau tangkap apa yang menjadi visi Tuhan bagi adik-adik semua, bagi kita semua orang percaya ya. Dan saya ingin memberikan kesaksian secara singkat aja karena waktunya terus terang dibatasi oleh Pak Samuel ya. Kesaksian sebetulnya luar biasa dahsyat ya dalam hidup saya, dimana setelah saya bertobat percaya ya, saya mengalami sering perjumpaan dengan Tuhan, dan seringkali itu memang di waktu pagi, di saat teduh ya, itu saat saya menikmati hadirat Tuhan, jamahan Tuhan luar biasa ya. Tuhan berbicara melalui firman ya, melalui hati saya. Tetapi secara umum saya mengalami 3 kali perjumpaan yang besar dengan Tuhan, dan Tuhan itu berikan, titipkan masing-masing visi yang jelas ya. Perjumpaan pertama itu di awal-awal pertobatan saya ya. Saat itu saya memang terus terang belum begitu belajar firman ya. Tetapi itu yang membuat Tuhan itu datang ke dalam hidup saya. Singkat cerita, saya menemukan gitar di garasi saya, padahal saat itu di rumah saya itu nggak ada yang bermain gitar ya, tapi mungkin bisa saja driver saya atau siapa ya. Saya ambil gitar itu, kemudian saya mulai belajar gitar sendiri gitu ya. Saya buka Google, YouTube gitu ya, dan secara kebetulan juga saya percaya Tuhan izinkan ya, Roh Kudus gerakkan saya untuk mulai belajar itu lagu rohani ya, walaupun chord-chord yang simpel dulu gitu ya, misalkan C, G, dan dari 3 kunci, 4 kunci, saya menikmati hadirat Tuhan yang luar biasa. Kecintaan untuk bermain, memuji, menyembah Tuhan ya. Saat itu saya ingat sebulan, 2 bulan, 3 bulan itu setiap hari saya bermain gitar itu, padahal belajar ya, itu sehari bisa 6 jam ya, betul ya Dokter Melin ya? 6 jam ya, sampai Dokter Melin bingung ya, di mana main gitar, pegang gitar gitu ya. Dan itu saya meneteskan air mata mengalir gak henti, bukan karena sedih, tetapi karena sukacita yang luar biasa. Amin. Yang saya nggak pernah rasakan, dan saya bingung gitu, ini kok sukacita luar biasa ya, nggak pernah selama ini saya menikmati seperti itu. Traveling, hobi saya macam-macam, nggak ada yang seperti itu. Dan ini momen yang spesial yang mengubah hidup saya ya. Secara singkat, dulu saya manusia yang penuh dengan daging ya, dunia ya. Hobi saya mobil, main golf, dan tahu sendirilah ya, komunitas seperti itu seperti apa gitu ya. Dan sangat sulit sebetulnya untuk meninggalkan semuanya itu. Tetapi begitu saya mengalami perjumpaan dengan Tuhan itu, saya bisa tinggalkan semuanya itu. Dan itulah anugerah Tuhan luar biasa. Dan itu pertama ya, visi yang Tuhan titipkan adalah untuk mengubah, mentransform saya. Baru akal budi saya, kedagingan saya diubah menjadi cinta Tuhan ya. Dan yang kedua, secara singkat aja, di saat teduh pagi hari, itu mungkin 3 bulan setelah itu ya,
ya, 3 bulan setelah kira-kira baptis itu ya. Kemudian saat teduh itu saya membaca Alkitab ya, dan kemudian Tuhan berbicara dengan jelas, ada cahaya dalam satu ayat ya, yang ayat itu kemudian saya pakai untuk visi daripada Infinity Ministry ya. Matius 24 ayat 14. Matius 24 ayat 14, dan luar biasa ada sukacita, ada api yang membakar dalam hati saya. Semangat gairah yang luar biasa. Walaupun saat itu saya belum tahu apa yang harus saya kerjakan, tetapi saya menangkap visi Tuhan itu ya. Dan itu singkat saja saya mulai menggenapi firman Tuhan itu. Dan puji Tuhan, Tuhan yang perintahkan, Tuhan sediakan benih, Tuhan sediakan juga penyertaan, Tuhan berikan api itu, kuasa itu, sehingga saya penuh dengan semangat gairah. Dan juga pertemukan dengan hamba-hamba Tuhan yang luar biasa hebat, yang itu adalah orang tua saudara luar biasa di Infinity Ministry ya. Puji Tuhan. Dan perjumpaan kali yang ketiga ya, dan ini Bu Tanti tahu ini, saya cerita sama Bu Tanti. Saya mengalami suatu mimpi yang luar biasa dahsyat ya, sampai bangun pun saya merinding, masih merinding tuh kira-kira 1 jam. Getar semua dari atas ke bawah ya. Dalam mimpi itu secara singkat saya diberikan penglihatan suatu pemandangan tentang suatu pesta yang luar biasa indah sekali, yang nggak bisa dilukiskan dengan kata-kata. Di mana itu pesta itu pertunangan ya, bukan perkawinan anak domba tapi pertunangan ya. Dan Tuhan berikan message yang sangat jelas dan clear bahwa Yesus akan segera datang. Yesus akan segera datang. Ya. Dan ini yang membuat saya tuh terus luar biasa menggebu-gebu, semangat, antusias, karena Tuhan perintahkan untuk segera selesaikan, kerjakan agenda Tuhan. Apa yang harus digenapi di firman Tuhan, terutama di yang urgent di akhir zaman, segera selesaikan. Dan kemudian saya rapatkan barisan saat itu. Saya telepon Bu Tanti, saya meetingkan. Oh iya. Dan kebetulan saat itu pertengahan pandemi. Ya, pertengahan pandemi ya, dan eranya kan digital, media sosial ya, marak ya. Dan itu Tuhan, saya menangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan ya, supaya saya mulai menggarap pelayanan saya siarkan ke media sosial, saya kerjakan sungguh-sungguh, dan saya maksimalkan untuk mempercepat ya pergerakan itu ya. Dan luar biasa ya, dan saudara mungkin bisa melihat pelayanan-pelayanan kita di media sosial. Kita memberitakan itu bukan untuk suatu kebanggaan, kesombongan, tetapi murni untuk menggenapi, memberitakan Injil Kerajaan Allah ya, memberitakan Injil Kerajaan Allah yang besok saya akan cerita di fellowship ya. Puji Tuhan, itu ceritanya panjang, tetapi intinya dari pasal-pasal itu mulai saya tangkap apa yang menjadi tujuan Tuhan. Benang merahnya jelas sekali. Dan ini harus kita alami saudara. Kita harus mempunyai hati yang sungguh mendengar pesan Tuhan. Amen. Karena firman Tuhan katakan mendengar, taat itu lebih baik daripada korban persembahan. Haleluya. Amin. Amin. Ya. Jadi bagaimana dengan kekristenannya tidak mengalami gairah yang surut, yang tadi saya katakan dari dulu sekarang selama-lamanya tetap ya. Bagaimana dengan kondisi-kondisi seperti itu? Ya. Dan kita nggak hakimi, tetapi kita mau ya, tentunya motivasi, kita ingatkan lagi bahwa perjumpaan dengan Tuhan itu adalah momen yang sangat spesial. Katakan sama-sama, spesial. Spesial pakai telur. Iya, harusnya momen yang sangat spesial, yang nggak boleh kita sia-siakan. Dan itulah yang terjadi kepada kebanyakan orang Kristen hari-hari ini. Dia mungkin, saya percaya setiap orang yang bertobat lahir baru itu mengalami perjumpaan pribadi, saya percaya itu. Tetapi yang menjadi masalah adalah kebanyakan mereka hanya menganggap itu satu arah gitu ya. Perjumpaan dengan pribadi itu membuat sukacita, yes, memang iya, kita menerima kasihnya, kita menerima urapan hadirat itu memang iya. Tetapi coba bayangkan, apa mungkin hanya searah saja?
tujuannya hanya kita menerima aja, kita pasif. Saya percaya nggak seperti itu. Raja kita hadir bagi kita, bukan memberikan tugas yang berat ya, tetapi memberikan suatu visi, kepercayaan bagi kita, privilege, suatu kehormatan yang luar biasa, yang harus kita maknai itu dengan sungguh-sungguh, saudara. Ya, itu kondisi, salah satu kondisi ya, mereka hanya menerima searah ya. Kondisi yang kedua, saya lihat kemungkinan terjadi mereka menangkap visi itu, mereka mendengar visi itu, tetapi mereka nggak mau taat mengerjakannya ya, dengan berbagai alasan. Oh ya, saya tangkap nih visi Tuhan, tetapi mungkin mereka nggak percaya diri ya, mungkin mereka merasa beban, mereka berat ya, sehingga mereka nggak mau mengerjakan. Nah, kondisi yang berikutnya adalah, saudara, mereka mengerjakan ini, menangkap, mengerjakan, tetapi pada perjalanannya mereka menerima tantangan, ujian, cobaan. Mereka nggak setia, mereka menyerah, saudara. Dan inilah kondisinya, saudara, yang saya lihat ya hari-hari ini. Ya, sehingga cukup banyak yang kehilangan apinya Tuhan, kuasa Tuhan. Ya, tentunya kuasa itu diberikan saat kita itu menerima dan mengerjakan visi dengan sungguh-sungguh. Amin. Amin. Ya, jangan sampai kita kehilangan apinya Tuhan. Api Tuhan itu segala-galanya. Ya. Dan kita mau kerjakan apa yang menjadi visi Tuhan sungguh-sungguh. Ya. Alkitab katakan dengan jelas, ya, perumpamaan itu talenta. Talenta itu bisa diambil ya? Bisa. Lihat perumpamaan contoh. Hamba diberikan 1 talenta, 3 talenta, 5 talenta. 3 talenta setia mengerjakan, ya, dilipat gandakan. Yang 5 dilipat gandakan. Yang 1 dikubur. Ya. Kemudian apa? Diambil kan? Betul nggak? Dan Tuhan katakan kepada yang mempunyai akan diberi, kepada yang tidak akan diambil. Ini berbicara apa, saudara? Berbicara apa coba? Ya, kuasa itu, api itu, semangat itu, gairah itu yang kita butuhkan dalam kita menjalani kehidupan sehari-hari untuk memuliakan Tuhan. Tanpa api itu impossible, nggak mungkin, saudara. Ya, saya melihat ada beberapa, terus terang ada sahabat saya, maaf kata hamba Tuhan itu memang kemarin terjatuh ya. Terus saya berusaha untuk mendampingi ya. Saya lihat sekali saat kejatuhan itu lemas ya. Dia katakan, saya kok gak ada semangat bangkit lagi, rasanya berat sekali rasanya. Itulah Tuhan, saudara, yang namanya api itu bisa diambil. Tetapi gak ada yang mustahil bagi Tuhan. Amin. Amin. Kita bisa raih lagi kuasa itu, ya. Dan itulah gambaran yang harus kita waspada, adik-adik, saudara semuanya ya. Dalam kitab Wahyu pun Tuhan memberikan gambaran secara jelas ya. Surat yang ditulis oleh Yohanes kepada 7 jemaat di Asia Kecil ya, sangat jelas sekali menggambarkan, dan itu kondisi juga terjadi saat ini. Ya. Ada 7 gereja. Tuhan mencela yang 5, saudara. Yang 1 nggak dipuji, tapi nggak dicela, ya. Tetapi yang 1 hanya 1 yang berkenan, Philadelphia, ya. Kita tahu itu. Dikatakan untuk jemaat di Efesus, ya, engkau kehilangan kasih mula-mula, ya. Di Laodikia tidak panas dan tidak dingin, ya. Tidak panas dan tidak dingin itu apa, Pastor Mike? Laut. Ya. Itulah yang terjadi, karena gambaran kitab Wahyu itu terjadi juga saat ini juga. Ya, dan itu harus kita waspada, saudara ya. Mari kita cukup melihat dari kegagalan orang lain. Kita nggak perlu mengalami kegagalan itu. Adapun saat ini kita merasa, oh ya, ini terjadi pada diriku ya, aku gagal ya. Saya percaya hari ini kita ditegur oleh firman Tuhan. Amin. Amin. Kita ditegur untuk kita bangkit. Kita sadari, saudara, kita mau kembali cari wajah Tuhan. Amin. Tuhan masih bersedia untuk
kita cari ya, carilah, ketuklah, datanglah kepada Tuhan. Kita cari kembali wajah Tuhan. Kita alami kembali perjumpaan secara pribadi dengan Tuhan. Amin. Amin. Kita mulai tangkap kembali visinya Tuhan. Haleluya. Kita mau kejar apa yang menjadi kehendak Tuhan atas hidup setiap kita. Amin. 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 Dan saya mengajak kita semua semangat. Dalam KKR ini kita mau all out, kita berikan yang terbaik, jangan sia-siakan. Amin. Waktu dari pagi, siang, sampai sore, sampai malam. Karena kita pun panitia mempersiapkan dengan sungguh-sungguh, dengan rangkaian doa ya. Kita mau alami lebih lagi kuasa Tuhan hari ini. Kita alami perjumpaan dengan Tuhan sekali lagi. Kita mau alami urapan Tuhan. Kita mau alami kepenuhan Roh Kudus sekali lagi. Lebih lagi, lebih lagi. Bahkan kita merasakan hadirat Tuhan di tempat ini, perjumpaan pribadi dengan Tuhan. Dan kita mau tangkap visinya Tuhan. Dan kita mau taat dan setia melaksanakan semuanya itu, saudara. Karena itu adalah segala-galanya, ya. Kuasa Tuhan itu yang memampukan kita. Amin. Saya alami, saya bersemangat gak hanya pelayanan, dalam pekerjaan saya pun saya lebih bersemangat, dalam keluarga, kehidupan sehari-hari saya lebih on fire. Ya. Amin. Satu ayat terakhir, carilah dahulu kerajaan Allah beserta kebenarannya, semua akan ditambahkan. Kita mau cari sungguh-sungguh wajah Tuhan hari ini. Kita mau alami perjumpaan dengan Tuhan sungguh-sungguh. Dan segala sesuatu akan ditambahkan. Amin. Akan ada terobosan terjadi di tempat ini, pemulihan terjadi di tempat ini, dan kemenangan Tuhan berikan. Amin. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya. Shalom.